Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sahabat desa, selamat bergabung di channel Desa Banget. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada konten sebelumnya, bahwa kita akan membahas terkait dengan kebijakan penggunaan dan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2022. Untuk capture kedua ini, saya akan mengulas tuntas terkait dengan kebijakan bantuan langsung tunai atau BLT dana desa yang berdasarkan Perpres 104 2021 kemarin, minimal desa harus mengalokasikan 40% dari total dana desanya. Untuk BLT dana desa minimal 40% itu artinya adalah desa memiliki konsekuensi ketika tidak mengalokasikan dana desanya untuk BLT dana desa. Apa sih konsekuensi yang harus diterima oleh desa ketika dana desanya tidak dialokasikan untuk BLT dana desa sejumlah 40% sebagaimana ketentuan peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 khususnya pada pasal 5 ayat 4 ini. Secara teknis sebenarnya di peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 104 ini tidak diatur secara teknis. Namun kemudian diatur secara teknis melalui peraturan Menteri Keuangan nomor 190 tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa. Nah, bagaimana sih BLT dana desa berdasarkan PMK nomor 190? Pada pasal 33 disebutkan bahwa BLT dana desa diberikan kepada KPM yang memenuhi kriteria. Ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi jika masyarakat tersebut akan ditetapkan oleh pemerintah desa sebagai keluarga penerima manfaat. Begitu juga dalam pelaksanaan BLT dana desa tahun anggaran 2022, di mana kriteria KPM paling tidak memenuhi yang pertama adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan. Artinya, masyarakat miskin yang benar-benar berdomisili di desa tersebut. Berdasarkan beberapa diskusi yang sudah kami buat dalam beberapa waktu yang lalu, baik BLT dana desa tahun 2020 dan BLT dana desa tahun 2021, ada dua kategori di desa. Yang pertama adalah mereka yang memiliki identitas, artinya mereka bermukim di desa tersebut, berdomisili di desa tersebut, namun telah memiliki identitas seperti EKTP. Tetapi kemudian ada beberapa warga yang ditemukan oleh tim relawan COVID pada saat itu yang melakukan pendataan calon KPM BLT dana desa, ditemukan tidak beridentitas, tetapi orang tersebut secara turun-temurun telah berdomisili di desa tersebut. Maka solusinya adalah yang bersangkutan diberi keterangan domisili sebagai pengganti identitas oleh pemerintah desa, dan pemerintah desa nantinya akan menindaklanjuti untuk mendaftarkan masyarakat tersebut agar memiliki identitas kependudukan di desa tersebut. Terus syarat yang kedua, kehilangan mata pencarian. Kehilangan mata pencarian baik karena dia di PHK, baik karena akibat kebijakan pemerintah melakukan pembatasan terhadap tempat-tempat wisata, terhadap tempat-tempat hiburan malam dan lain sebagainya, sehingga dia tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka keluarga tersebut dapat dijadikan calon atau keluarga penerima manfaat BLT dana desa. Lalu yang ketiga adalah memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.
ukurannya adalah KK, keluarga, di mana jika di dalam satu keluarga, di dalam satu KK tersebut ada salah satu anggota rumah tangga yang memiliki penyakit menahun atau kronis, maka keluarga tersebut dapat dijadikan salah satu calon dari penerima manfaat BLT Dana Desa. Yang keempat, keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik dari APBD ataupun dari APBN. Banyak KPM, misalnya ada beberapa JBS yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, contoh misalnya PKH. Ada banyak KPM PKH yang hari ini tidak tersalurkan bantuannya ke rekening masing-masing KPM PKH, atau bahkan mungkin RNE otomatis ya oleh sistem misalnya, sehingga kepesertaannya sebagai KPM PKH sudah berhenti. Maka pada saat dia telah berhenti menjadi KPM PKH atau penerima JBS lainnya, maka yang bersangkutan dapat diakomodir menjadi KPM BLT Dana Desa. Lalu untuk yang kelima adalah keluarga miskin terdampak COVID-19 dan belum menerima bantuan. Saya kira ini jelas. Keluarga miskin yang terdampak COVID-19 dan belum menerima bantuan. Dan yang keenam, rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lansia. Artinya, jika ada rumah tangga dan di sana hanya ada hanya ada satu orang dan tunggal di rumah tangga tersebut dan lansia, maka yang bersangkutan berhak untuk dimasukkan atau diakomodir menjadi calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa. Jadi itulah kriteria KPM BLT Dana Desa untuk tahun anggaran 2022. Selanjutnya, daftar KPM yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa sekurang-kurangnya memuat. Jadi kepala desa nantinya akan menetapkan KPM-KPM yang telah memenuhi syarat tadi dengan peraturan kepala desa. Di lampiran peraturan kepala desa itu paling sedikit memuat, yang pertama adalah nama dan alamat KPM. Lalu ada yang kedua, rincian KPM berdasarkan jenis kelompok pekerjaan. Apakah dia petani, apakah dia buruh, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jumlah KPM, jumlah keluarga penerima manfaatnya berapa. Harus jelas di peraturan kepala desa yang mengatur tentang daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa. Masih di pasal 33 PMK 190 untuk besaran. Kemarin masih menjadi misteri setelah keluar Permendes nomor 7 yang menjadikan BLT sebagai salah satu program prioritas dana desa tahun anggaran 2022, tetapi di sana masih belum mencantumkan berapa rupiah alokasi untuk BLT dana desa. Terus kemudian disusul dengan peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021. Di sana juga tidak menyebutkan berapa rupiah besaran BLT dana desa yang akan diterima KPM setiap bulannya. Nah, di PMK 190 khususnya pada pasal 33 menyebutkan bahwa besaran BLT dana desa tahun anggaran 2022 masih tetap sama dengan tahun anggaran 2021, yaitu Rp300.000 per KPM setiap bulannya. Lalu pembayaran BLT dana desa kepada KPM dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak 3 bulan sekaligus. Artinya ketika misalnya dana desa di salah satu kabupaten kota misalnya salur dana untuk BLT dana desanya di bulan Januari atau mungkin di bulan Februari, maka pada bulan Januari atau Februari tersebut desa dapat membayarkan BLT dana desanya kepada KPM itu maksimal 3 bulan.
Berarti 900.000 pada satu kali penyaluran. Lalu untuk selanjutnya dalam hal pembayaran BLT dana desa bulan kedua sampai dengan bulan ke-12 lebih besar dari kebutuhan BLT desa setelah dilakukan perekaman pada OMSPAN, pembayaran selisih kekurangannya menggunakan dana desa selain BLT desa setiap bulannya. Artinya pada saat desa menetapkan KPM BLT dana desa di bulan Desember atau bulan Januari sebanyak 100 KPM dan telah dilaporkan kepada pemerintah kabupaten, dan pemerintah kabupaten karena perintah undang-undang harus melakukan perekaman via OMSPAN dan telah direkam oleh kabupaten sebanyak 100 KPM, dan ternyata di bulan kedua sampai dengan bulan 12 ada penambahan KPM sebanyak 10 KPM, maka untuk 10 KPM tersebut dibiayai menggunakan dana desa di luar BLT dana desa. Jadi tidak tertransfer dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa berupa BLT. Taggingnya tidak berupa BLT tetapi berupa dana desa reguler yang dapat digunakan untuk membiayai atau membayar kebutuhan KPM BLT dana desa. Baik, untuk selanjutnya yaitu jumlah KPM bulan kedua dan bulan ke-12 tidak boleh lebih kecil. Ini perlu dicatat dan perlu diingat untuk kita semua bahwa jumlah KPM bulan 2 sampai dengan bulan ke-12 tidak boleh lebih kecil dari jumlah KPM BLT dana desa bulan ke-1. Artinya pada saat desa menetapkan KPM bulan ke-1 atau telah menyalurkan BLT desanya kepada KPM bulan ke-1 sebanyak 200 orang, maka untuk bulan kedua tidak boleh menyusut jumlahnya. Bagaimana ketika misalnya ada yang meninggal dunia? Nah, di sini dijelaskan dalam hal terdapat KPM yang meninggal atau tidak memenuhi syarat sebagai KPM, kepala desa wajib mengganti KPM baru. Legalisasinya menggunakan Perkades. Jadi desa pada saat ada keluarga penerima manfaat di bulan pertama telah tidak memenuhi syarat, tiba-tiba atau mendadak kaya misalnya, atau mungkin meninggal dunia atau wafat, lalu kemudian di bulan kedua desa tidak boleh mengurangi jumlah KPM sebesar jumlah KPM di bulan pertama. Jadi harus diganti kepesertaan KPM yang uzur tadi, yang meninggal atau yang telah tidak memenuhi syarat tadi, digantikan oleh KPM baru. Sehingga total KPM tetap sama. Jika misalnya nambah, tidak ada persoalan. Jika nambah, maka kekurangan pembayaran KPM tadi dibayar menggunakan dana desa reguler. Baik, sahabat desa, dari penjelasan pasal 33 ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 104 tahun 2021 tentang penjabaran APBN tahun anggaran 2022, khususnya pasal 5 ayat 4 huruf A yang mengatur terkait dengan kebijakan BLT dana desa minimal 40%. Selanjutnya, apa sih sanksi bagi desa yang tidak mengalokasikan atau tidak menganggarkan BLT dana desa? Berdasarkan PMK 190 khususnya pada pasal 52 dan 53, sanksi jika desa tidak anggarkan BLT 40%. Sebagaimana diatur pada pasal 52, dalam hal desa tidak menganggarkan BLT desa, selisih antar pagu DD untuk BLT desa yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan dana desa untuk BLT desa yang telah dianggarkan tidak disalurkan ke rekening kas desa. Artinya ketika misalnya kebutuhan dana desa untuk BLT dana desa karena pagunya 1 miliar, maka 40%-nya adalah 400 juta. Jika seandainya desa hanya mengalokasikan 100 juta, maka 300 juta tersebut tidak disalurkan ke rekening kas desa
oleh pemerintah pusat atau oleh Kementerian Keuangan. Digunakan untuk apa? Yang 300 juta tadi diatur di ayat berikutnya. Bupati akan melakukan perhitungan besaran selisih kepada desa yang harusnya mengalokasikan 400 juta tadi. Kenapa kok hanya mengalokasikan 100 juta? Sehingga Bupati melakukan perhitungan selisih. Perhitungan selisih 300 juta tadi akan diberitahukan kepada pemerintah desa setelah dihitung berdasarkan aplikasi Omspan. Nah, Kementerian Keuangan akan melakukan realokasi. Jadi ketika ada pertanyaan digunakan untuk apa oleh pemerintah 300 juta untuk BLT dana desa tadi. Jadi pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan melakukan realokasi atau menjadi sisa RKUN. Atas perhitungan Bupati tadi, Kementerian Keuangan akan realokasi dana desa atau dana antar desa tadi jika misalnya tidak hanya satu desa yang tidak mengalokasikan BLT dana desa 40% dalam satu wilayah kabupaten tersebut untuk mendukung kebijakan nasional. Jadi untuk kebijakan program kemiskinan ekstrim, BLT, desa, dan ketahanan pangan di desa lainnya. Maka pemerintah melalui Kementerian Keuangan nantinya akan merumuskan kembali kebijakan dan akan mentransfer kumpulan atau akumulasi dari beberapa desa yang tidak genap atau kurang mengalokasikan BLT dana desanya dari 40% tadi untuk membiayai kegiatan prioritas nasional. Atau kebijakan yang kedua, pemerintah melalui Kementerian Keuangan tidak menggunakan dana tersebut atas Bupati telah menghitung selisih anggarannya yang harus dialokasikan untuk BLT dana desanya, lalu kemudian dikompilasi dalam satu kabupaten oleh Bupati, lalu kemudian pemerintah melalui Kementerian Keuangan bisa jadi membiarkan dana tersebut ngendon atau tetap di RKUN sehingga menjadi silpa APBN. Untuk selanjutnya, apa sih sanksi jika tidak menganggarkan BLT 12 bulan? Dijelaskan dalam pasal 53. Dalam hal pemerintah desa tidak melaksanakan program bantuan langsung tunai selama 12 bulan tahun anggaran 2022 ini, maka dikenakan sanksi pemotongan dana desa sebesar 50% dari penyaluran dana desa tahap kedua tahun anggaran 2023. Mohon maaf, di slide tertulis tahap kedua tahun anggaran 2022. Tetapi sesungguhnya di PMK 190 pasal 53 adalah tahap kedua tahun anggaran 2023. Jadi ini merupakan sanksi bagi desa yang tidak mengalokasikan BLT dana desa. Selanjutnya apa sih syarat salur dana desa untuk kebutuhan BLT dana desa? PMK 190 pasal 22 menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa. Syarat penyaluran BLT dana desa bulan 1 sampai dengan bulan 3 antara lain yang pertama adalah peraturan desa tentang APBDes. Tentu ini menjadi syarat mutlak bagi pemerintah desa untuk menggunakan anggarannya di APBDes. Lalu yang kedua, data jumlah KPM bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-12 paling lambat tanggal 6 Mei 2022. Kenapa? Karena data KPM tersebut akan direkam oleh Bupati melalui OPD yang ditunjuk oleh Bupati dan nanti akan dilakukan proses tagging kira-kira berapa sih kebutuhan dana desa untuk BLT dana desa di desa tersebut. Lalu persyaratan yang ketiga yaitu
peraturan kepala desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT dana desa. Selanjutnya, untuk syarat penyaluran BLT bulan 4 sampai dengan bulan 12 ini berlaku baik untuk desa reguler ataupun desa mandiri. Yang pertama adalah penyaluran DD untuk BLT dana desa bulan keempat sampai dengan bulan ke-6 setelah Kades laporkan realisasi BLT dana desa bulan 1 sampai dengan bulan 3. Yang kedua, penyaluran dana desa untuk BLT dana desa bulan ke-7 sampai dengan bulan ke-9 setelah kepala desa laporkan realisasi BLT DD bulan 4 sampai dengan bulan ke-6. Lalu yang ketiga, penyaluran dana desa untuk BLT DD bulan ke-10 sampai dengan bulan ke-12 setelah kepala desa melaporkan realisasi BLT dana desa bulan ke-7 sampai dengan bulan ke-9. Kepala desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT dana desa bulan ke-10 sampai dengan ke-12 maksimal tanggal 26 Desember tahun 2022. Data realisasi dimaksud nantinya akan menjadi syarat penyaluran dana desa tahap 1 pada tahun anggaran 2023. Yang terakhir yaitu kepala desa bertanggung jawab atas keberadaan data realisasi jumlah KPM yang menerima pembayaran mulai bulan 1 sampai dengan bulan ke-12. Tadi aspek legalitasnya sudah jelas bahwa berdasarkan hasil musyawarah desa khusus, kepala desa nantinya akan menetapkan calon keluarga penerima manfaat menjadi keluarga penerima manfaat BLT dana desa. Dan pada saat ditetapkan menjadi keluarga penerima manfaat BLT dana desa, maka kepala desa secara otomatis selaku kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas kebenaran dan data, kebenaran data realisasi jumlah KPM yang menerima pembayaran mulai bulan 1 sampai dengan bulan ke-12. Sahabat desa yang berbahagia, jadi itu merupakan syarat penyaluran BLT dana desa dari kepala desa kepada bupati atau dari desa kepada pemerintah kabupaten. Pada pasal 33 ini diatur bahwa ada larangan untuk pemerintah kabupaten untuk tidak menambah persyaratan penyaluran dana desa dan penyaluran BLT dana desa, baik untuk desa mandiri ataupun desa reguler. Semuanya sudah jelas diatur di PMK 190 ini, maka pemerintah daerah dilarang untuk menambah persyaratan penyaluran dana desa dan penyaluran BLT dana desa. Terima kasih. Jadi untuk pembahasan yang kali ini merupakan pembahasan terkait dengan BLT dana desa, dan jika kita melihat aturan-aturannya, baik aturan yang diatur melalui Perpres 104, terus kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 190, ada beberapa penekanan-penekanan yang mutlak mewajibkan pemerintah desa harus mengalokasikan total pagu dana desa untuk tahun anggaran 2022-nya minimal 40% peruntukannya untuk bantuan langsung tunai desa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.